Orang Israel terbebas, orang Israel diberkati lewat kemenangan daripada Yefta. Semua orang diberkati, semua orang bersuka cita, kecuali Yefta sendiri, dia yang meratap sedih. Tunjukkan siapa dirimu kepada dirimu sendiri, tidak usah peduli dengan orang lain. Jangan biarkan suara orang lain untuk mengaruhi engkau, saudaraku, seperti itu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk minggu yang kami sudah lewati, dan kami bersyukur untuk tahun ini, yang sebentar kami akan lewati Tuhan. Kami sudah mengalami pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan dan kebajikan Tuhan. Dan kami bersyukur buat saat yang indah ini kami kembali boleh menerima, mengalami, menikmati kehadiran-Mu, juga firman-Mu, suara-Mu yang berbicara kepada kami semua. Kami berdoa biar hari ini kami boleh sekali lagi lewat firman-Mu yang adalah kebenaran, boleh membebaskan kami, memerdekakan kami, dan menunjukkan kepada kami sekali lagi kemurahan kasih karunia-Mu yang begitu besar buat kami. Biar kami boleh mengenal Engkau lebih lagi lewat firman-Mu Tuhan. Urapi kami, supaya di dalam keterbatasan kami, kelemahan kami, Roh Kudus yang boleh membukakan kebenaran ini kepada kami semua, dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara terkasih. Selamat pagi. Saja kita membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Saudara-saudara, tentu kita tidak ada waktu untuk membaca seluruh pasal ini, yaitu ada 40 ayat. Tapi saya akan ambil beberapa ayat dan saya anjurkan untuk saudara bisa, kalau saudara mau mengerti lebih lagi kisah ini, ya maka saudara bisa membaca. Ini Hakim-Hakim pasal 11 ini adalah kisah dari salah satu seorang yang menjadi hakim pada waktu orang Israel ada di tanah Kanaan. Dia adalah seorang bernama Yefta. Dan kisah daripada Yefta ini saudara bisa baca mulai dari ayat yang pasal yang ke-10, ayat yang ke-6 sampai pasal yang ke-12, ayat yang ke-7. Ya, saudara-saudara, cukup panjang. Ini salah satu saudara-saudara kisah daripada hakim yang terpanjang saudara-saudara di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, yang saya ingin hari ini kita belajar adalah yang kita belajar daripada Yefta. Saudara-saudara, adalah satu hal yang saya ingin kita renungkan bersama-sama dan kita bercermin supaya kita tidak melakukan hal yang sama yang terjadi di dalam kehidupan Yefta dan kita jatuh ke dalam problem yang dia alami di dalam kehidupannya. Hari ini saudara-saudara kita akan belajar merenungkan satu hal yang saya beri judul The Trap of Proving Ourselves. Ya, satu jebakan, satu bahaya kalau kita ini hidup untuk membuktikan, untuk menunjukkan siapa diri kita. Nah, untuk itu saudara-saudara kita akan baca dari kitab Hakim pasal ke-11 ini. Nah, saya ingin beri catatan dulu kepada saudara-saudara. Ya, saya tidak tahu berapa banyak saudara sudah pernah membaca kitab Hakim-Hakim. Tetapi saudara-saudara, kalau saya membaca kitab Hakim-Hakim ini, maka ini adalah salah satu kitab yang banyak cerita yang mengerikan. Ya, saudara-saudara, horrifying story, ya, cerita yang tragis, tapi juga bahasa Inggrisnya itu graphic, ya, ada satu kengerian yang luar biasa. Tetapi di situ justru menunjukkan bahwa Alkitab ini adalah kitab yang jujur, tidak ingin menutup-nutupi saudara-saudara dan menunjukkan apa adanya, dan termasuk dari dalam kehidupan Yefta ini nanti kita akan lihat saudara, ada satu satu perbuatan, saudaraku, yang kalau kita renungkan sungguh-sungguh sangat-sangat mengerikan, ya. Tetapi di dalam itu, ya, saudara, kalau saudara baca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ya, di daftar daripada pahlawan-pahlawan iman itu, ternyata nama Yefta disebut. Dan di situ kita bisa melihat, saudara, bahwa pada akhirnya kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhanlah, saudara, yang akan berlaku, yang akan nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-32.
Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ayat 33, ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dengan Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abil Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Nah, kalau saudara baca ini, maka kita akan bertanya-tanya, ada apa kok tiba-tiba ada peperangan dengan Bani Amon? Nah, saudara, kalau saudara baca dalam kitab Hakim-Hakim, ada satu siklus yang terus terjadi berulang-ulang, ya. Dan siklusnya adalah selalu seperti ini. Orang Israel setelah mereka masuk tanah Kanaan, mereka mulai berbuat dosa. Dan perbuatan dosa mereka yang sering kali mereka lakukan adalah mereka menyembah berhala. Berhala siapa yang mereka sembah adalah berhala atau dewa-dewa dari orang-orang asli penduduk Kanaan. Ya, dan saudara, penyembahan berhala itu mendatangkan murka Tuhan, dan waktu mereka jatuh dalam dosa, maka Tuhan selalu menyerahkan mereka kepada bangsa lain yang menjajah mereka. Ya, ada bangsa Filistin, ada bangsa Moab, saudara, ada bangsa Midian, sudah ingat ya, itu cerita daripada Gideon, itu musuhnya adalah orang Midian, Simson musuhnya adalah orang Filistin. Nah, Yefta, saudaraku, berhadapan dengan musuh yang, saudaraku, kepada siapa orang Israel diserahkan Tuhan kepada mereka untuk menindas mereka, yaitu bangsa Amon. Nah, kalau saudara tahu bangsa Amon, saudaraku, bangsa Amon ini lahir dari seorang perempuan, ya, yang saudaraku melakukan hubungan incest dengan ayahnya sendiri, yaitu Lot. Nah, saudaraku, ini anak kedua daripada Lot, saudara, yang melahirkan anak dari hubungan incest dengan bapaknya sendiri. Dan saudara, karena itu, saudara, ini bangsa ini sudah lahir, saudaraku, dari kecemaran, dari perbuatan dosa. Dan karena itu, saudaraku, mereka menjadi bangsa yang benar-benar perbuatan mereka keji di hadapan Tuhan, tetapi saudaraku, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan menggunakan bangsa Amon. Ya, karena itu bangsa Amon menyerang, menduduki, menindas bangsa Israel. Nah, itu siklus yang kedua. Jadi siklus yang pertama selalu bangsa Israel bertobat, berdosa. Kemudian siklus yang kedua, saudaraku, tahap kedua, mereka diserahkan kepada bangsa lain. Dan yang ketiga, mereka selalu berteriak kepada Tuhan. Oke, mereka bilang, ampun Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Tuhan selalu menunjuk, membangkitkan seorang pembebas. Ya, sudah tahu itu, yang akhirnya menjadi hakim itu. Oke, nama-nama saudara bisa dapatkan di kitab Hakim-Hakim. Nah, jadi setelah mereka dibebaskan, diperintah oleh hakim ini, tidak lama kemudian, siklusnya terulang lagi. Mereka berbuat dosa lagi, ditindas bangsa lain, berseru kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan pembebas, dibebaskan, berbuat dosa lagi, saudaraku, terus seperti itu, ya, lingkaran yang tidak pernah berakhir. Nah, sampai kemudian, saudaraku, Tuhan memutuskan rantai itu dengan hakim yang terakhir, yaitu Samuel. Nah, tetapi, saudaraku, di tengah-tengah ini ada satu hakim yang ditunjuk oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel, namanya Yefta. Nah, saudara bisa baca, saudaraku, perbuatan dosa dari umat Israel itu dan hukuman Tuhan atas mereka di pasal 10, ayat yang ke-6 sampai 18. Nah, kemudian, saudaraku, kita mulai kenal nama Yefta itu di pasal 11. Dan Yefta ini, saudara-saudara, waktu dia siap untuk menghadapi Bani Amon, ya, dia memimpin orang Israel menghadapi Bani Amon, maka yang dia lakukan pertama bukan langsung perang dengan Bani Amon, tapi dia datang kepada Raja Amon dan melakukan diplomasi politik. Ya. Dia mulai, saudaraku, memberikan argumen bahwa sebenarnya tanah Kanaan itulah memang milik daripada orang Israel, sebab Tuhan yang berikan kepada mereka. Tetapi, saudaraku, diplomasinya gagal dan Raja Amon menyiapkan pasukan untuk menyerang Israel. Dan disitulah, saudaraku, Yefta maju berperang, ayat yang kita baca tadi. 32 dan 33 ada dikatakan, Tuhan menyerahkan orang Amon kepada orang Israel. Oke, tadi, saudaraku, Tuhan menyerahkan Israel kepada Amon, sekarang dibalik. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada orang Israel. Dan tentu, saudaraku, kemenangan yang besar dan kemenangan yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel.
dan saudara-saudara mereka terbebas daripada penjajahan Amon. Dikatakan tadi, Bani Amon ditundukkan di depan orang Israel. Dan tentu saudara-saudara, kemenangan yang besar ini akan mendatangkan sukacita yang luar biasa. Oke? Dan Yefta maju berperang, dia menang, dia pulang ke rumah. Mari kita baca apa yang terjadi waktu dia pulang ke rumah. Ayat yang ke-34. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain itu tidak ada lagi anak laki-laki perempuan. Dia cuma punya anak satu perempuan, Yefta ini. Ya, dan anaknya keluar dari rumah menyambut dengan rebana dan tarian karena bapaknya pulang menang perang. Saudaraku ya, itu namanya perayaan, celebration of victory. Suasana begitu meriah. Semua ketawa, semua bersorak-sorai. Apa yang terjadi, saudaraku, begitu Yefta melihat anaknya, saudaraku, menyambut dia dengan tarian, dengan sukacita tarian kemenangan. Ayat 35. Demi dilihatnya dia, waktu Yefta melihat anak perempuannya itu, dikoyakkannyalah bajunya. Dan saudara-saudara, kalau orang Israel mengoyakkan baju, itu tanda mereka mengalami kesedihan yang luar biasa. Ya, kesedihan luar biasa itu dengan mereka merobek bajunya. Lalu dia berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku." Saudara-saudara, Yefta bukan berkata anaknya itu bikin dia celaka, bukan, tapi engkau ini membuat aku ini sedih banget. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you have become the cause of great trouble. Engkau membuat kesulitan yang besar buat aku. Kenapa, saudaraku? Loh, baru pulang perang, anaknya nyambut perang. What is wrong with that? Apa yang salah? Dengan tarian apa anaknya itu salah karena dia menari? Sama sekali tidak. Kalimat berikutnya, saudaraku, perhatikan. Ayat 35. Sebab aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan aku tidak dapat mundur. Jadi ternyata, saudara-saudara, bukan salah tariannya anaknya ini, tetapi karena nazar, janji yang Yefta sudah buat kepada Tuhan. Itu yang membuat dia sedih waktu lihat anaknya itu keluar. Nah, apa janji atau vow atau sumpah yang nazar yang Yefta berikan kepada Tuhan? Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-30 dan 31. Ya. Saudara, ini pelan-pelan kita mundur ke belakang supaya kita mengerti, saudara, sumber cerita ini. Ayat 30. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Terus saya tidak tahu waktu Yefta mengucapkan nazar nih kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau kasih aku kemenangan atas Amon, nanti waktu aku pulang, siapa yang pertama keluar dari rumahku, aku akan berikan kepada Tuhan dan aku persembahkan sebagai korban bakaran. Saya tidak tahu, saudaraku, yang dalam pikirannya, dia mikir nggak waktu itu, siapa kira-kira yang bakal keluar dari rumah ini? Saya tidak tahu, tapi yang pasti dia tidak akan pernah mengharap anak perempuannya yang akan keluar. Karena itu, saudaraku, dia bernasar dan waktu dia lihat anak perempuannya keluar, saudaraku, hatinya hancur luluh. Dan dia berkata kepada anak perempuan ini, "Engkau bikin aku susah." Kenapa? Karena aku sudah bernasar kepada Tuhan. Yang keluar dari pintu rumah akan kupersembahkan kepada Tuhan dan sebagai korban bakaran. Saudara-saudara, singkat cerita, lu sudah baca dalam ayat berikutnya. Maka anak perempuannya berkata, "Oke, tapi lakukan apa yang kau harus lakukan, tetapi izinkan aku pergi dulu, ya.
untuk 2 bulan lamanya, ya, untuk aku meratapi. Nah, setelah itu aku kembali. Dan saudaraku, saudara bisa baca di dalam ayat 39. Setelah lewat kedua bulan itu kembalilah ia, anak perempuannya kembali kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya kepada Tuhan. Saudara, ayat 39 ini menjadi salah satu ayat yang paling diperdebatkan di dalam Alkitab oleh banyak ahli-ahli Alkitab. Di satu sisi, saudaraku, satu kelompok, saudaraku, mereka mereka membaca ayat ini dan membaca secara literal, dan mereka berkata, iya memang Yeftah mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan mereka punya berapa argumen. Bukankah Tuhan sendiri pernah minta Abraham persembahkan Ishak? Jadi itu bukan sesuatu yang terlalu asing. Oke? Lalu yang kedua, saudara-saudara, bahwa itu adalah kebiasaan dari bangsa-bangsa lain penduduk asli Kanaan itu, saudaraku, untuk mereka persembahkan anak mereka kepada dewa-dewa mereka. Jadi itu bukan hal yang asing, dan Yeftah mungkin melihat Yeftah sudah terbiasa dengan kebiasaan bangsa-bangsa lain itu, saudaraku, karena orang Israel, saudaraku, hidup menuruti cara hidup bangsa-bangsa lain tidak mengenal Allah mereka. Jadi bisa saja mereka lakukan, dan mereka punya argumen ini, dan jangan mencoba memperhalus apa yang Alkitab berkatakan. Nah, kelompok yang kedua berkata, enggak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan sudah melarang, ya, Tuhan sudah melarang untuk orang mempersembahkan anaknya sendiri atau keluarganya sendiri, mempersembahkan orang lain sebagai persembahan. Itu Tuhan larang dengan jelas di dalam hukum Taurat. Dan hukum Taurat sudah berlaku pada waktu itu. Ya, karena hukum Taurat diberikan, saudaraku, pada waktu perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan sebelum mereka masuk Kanaan. Jadi Yeftah pasti tahu hukum Taurat dan dia tidak mungkin melanggar hukum Taurat. Kalau begitu, apa yang dilakukan kepada anaknya? Mereka berkata, kemungkinan besar anaknya ini akan diserahkan untuk menjadi penjaga rumah Tuhan. Jadi dia tidak menikah seumur hidupnya. Dan saudara-saudara, perdebatan tidak pernah selesai dan tidak pernah ada yang tahu sampai hari ini. Karena itu hari ini saya tidak ingin memperdebatkan mana yang benar. Tapi satu hal yang pasti, apapun interpretasinya, hasilnya sama-sama, bahasa Inggrisnya sangat devastating, sangat-sangat tragis untuk Yeftah. Yaitu apa? Bahwa anaknya perempuan ini tidak, ataupun dia dipersembahkan sebagai korban bakaran, ataupun dia diserahkan dalam rumah Tuhan, saudaraku, apapun itu, yang pasti, dia tidak bisa memberikan keturunan untuk Yeftah. Keturunan Yeftah, saudaraku, dinasti Yeftah habis pada Yeftah seorang diri. Tidak ada keturunannya. His bloodline is cut off. Sesuatu yang sangat tragis. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara? Satu hal yang penting sekali. Di sinilah kita bisa mulai belajar daripada Yeftah. Dan satu hal yang kita mesti sungguh berhati-hati adalah, kita mesti pelajari adalah kesalahan daripada Yeftah waktu dia mulai memberikan nazarnya kepada Tuhan. Sebab, saudaraku, Tuhan tidak pernah menyuruh Yeftah untuk bernazar. Dan, saudaraku, kenapa, saudaraku? Apa yang kita bisa pelajari situ? He made a serious mistake with his vow. Nah, saya mau kasih catatan dulu kepada saudara-saudara. Nazar itu tidak dilarang di dalam Alkitab. Bernazar kepada Tuhan itu, saudaraku, di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, saudaraku, Perjanjian Lama terutama, saudaraku, tidak dilarang. Pengkhotbah cuma memesankan, kalau engkau bernazar kepada Tuhan, bayar nazarmu. Ya, jadi Alkitab tidak melarang, tapi Alkitab, saudaraku, memberi pada peringatan kepada kita untuk kita berhati-hati dan tidak gampang-gampang bernazar, berjanji kepada Tuhan. Nah, tetapi, saudaraku, apa yang kita bisa pelajari daripada nazar daripada Yeftah ini? Bukan hanya soal nazarnya, tapi mengapa kok dia sampai bernazar. Dan waktu, saudaraku, dia bernazar kepada Tuhan, saudaraku, dia memberikan nazar yang conditional. Dia berkata, kalau engkau menolong aku, nanti aku akan persembahkan persembahan apapun yang keluar dari pintu rumahku.
Dia, saudaraku, mulai membuat relationship-nya dengan Tuhan di dalam pola yang dia inginkan, yaitu pola kontrak. Okay? Dia, saudaraku, tidak lagi berdiri di atas covenant dengan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan. Dia bikin kontrak dengan Tuhan. Dia tidak lagi berkata, Tuhan, aku percaya janjimu, engkau percaya engkau menyertai aku. Tapi dia berkata, Tuhan, kalau engkau menyertai aku, nanti aku akan lakukan ini. Dengan kata lain, saudara-saudara, dia mulai, saudara-saudara, sebenarnya dia mulai menghidupi, saudaraku, kepercayaan dari bangsa-bangsa lain yang menyembah ilah-ilah mereka. Yaitu apa, saudaraku? Mereka harus kasih persembahan kepada ilah mereka, baru nanti, saudaraku, mereka percaya mereka akan diberkati. Selalu seperti itu polanya. Oke? Kasih persembahan, nanti terima daripada ilahnya. Dan, saudaraku, bisa saja itu masuk dalam pikiran daripada Yefta. Saya tidak tahu, tapi yang pasti adalah, kalau kita melihat nasihat daripada Yefta tadi, dia punya satu pemikiran tentang Allah, yaitu begini, God will only bless me if I promise or offer him something. Tuhan hanya akan berkati saya kalau saya berikan sesuatu kepada dia atau saya janjikan sesuatu kepada dia. Yefta, saudaraku, tidak lagi hidup di dalam hubungan yang relasional dengan Tuhan, hubungannya yang dengan iman kepada Tuhan, tapi dia mulai hubungannya dengan Tuhan berubah jadi transaksional. Dia mulai buat transaksi dengan Tuhan. Dia tidak lagi hidup dengan trust, dia lagi hidup dengan percaya akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saudara-saudara, karena itu, penting sekali kita mengenal siapa Allah kita menurut kebenaran firman Tuhan. Sebab, saudaraku, setiap kita, saudaraku, waktu kita melihat sesuatu, kita mengenal sesuatu, kita akan punya konsep di dalam pikiran kita yang kita bangun. Dan itu yang kita percayai, dan konsep itulah yang akan mendikte apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita punya konsep pandangan yang salah tentang Tuhan, maka, saudaraku, cara kita berhubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, apa yang kita lakukan, saudaraku, dalam hubungan kita dengan Tuhan akan juga jadi salah. Dan ini, saudaraku, yang terjadi di dalam diri Yefta. Saudaraku, dia bukannya merendahkan diri berkata, Tuhan, aku nggak bisa, biar Engkau yang tolong aku minta semua demi kemurahan-Mu. Tidak, saudaraku, dia mencoba untuk paksa Tuhan, dia coba untuk push Tuhan. Tuhan, Kau harus tolong aku. Dan dengar Tuhan, kalau Engkau tolong aku nanti, aku akan kasih sesuatu kepadamu. Dan saudara-saudara, dia berkata, my sacrifice will buy God's favor. Pengorbananku akan bisa membeli berkat daripada Tuhan. Saya tidak tahu, saudaraku, berapa banyak saudara yang punya pemikiran demikian tentang Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudaraku, saudara semua. Our God is the God of covenant. He is not the God of contract. Dia bukan Allah, saudaraku, yang bisa diajak bargaining. Dia bukan Allah yang diajak, saudaraku, tawar-menawar, janjikan, saudaraku, ayo begini, kalau aku kasih ini, take and give, saudaraku. No, that's not our God. Our God is the God of grace and mercy. Allah kita adalah yang penuh dengan belas kasihan dan kasih karunia. Karena itu, saudaraku, memberikan persembahan kepada Tuhan tidak salah. Aku berkorban kepada Tuhan tidak salah, tetapi apa yang mendasari korban kita kepada Tuhan? Yefta ingin berkorban kepada Tuhan karena dia ingin mendapatkan favor daripada Tuhan, ingin mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan saudaraku, Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan, sacrifice, yang hidup dan kudus berkenan kepada Allah. Tetapi mengapa? Karena engkau sudah mengenal kemurahan Allah. Bukan karena ingin engkau dapat daripada Tuhan. Bukan karena engkau ingin mengejar sesuatu daripada Tuhan. Tapi karena engkau sudah mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu, it's reasonable, kata Rasul Paulus. Itu satu yang logical untuk kita memberi kepada Tuhan karena kita sudah menerima. Logika kita seringkali kebalik. Logika kita adalah Tuhan baru kasih sama kita kalau kita mau kasih sama Tuhan. Kenapa demikian, saudaraku? Karena kita hidup di dunia yang demikian. Kita di dunia, saudaraku, tidak mengenal grace. Kita di dunia yang berkata, you give me first and I will give you after that. Oke?
Di mana-mana itu. Mulai di rumah, di sekolah, di pekerjaan, saudaraku. Di dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. We live with that pattern. I have to give first before I receive. Tidak dengan Tuhan kita. Tuhan kita berkata, I give to you. I give to you because I love you. That is the grace. Haleluya. Dan saudara-saudara, Yefta coba dorong Tuhan. Padahal saudaraku, dia sudah terima begitu banyak daripada Tuhan. Saudara baca dalam ayat 29 dikatakan, roh Tuhan itu berkuasa atas Yefta. Ya, Tuhan itu memberi kepada dia kemampuan. Karena itu saudaraku, Yefta bisa menangkan peperangan karena roh Tuhan, bukan karena kemampuan daripada Yefta. Dan saudaraku, tapi sayang sekali walaupun dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, tetapi dia masih tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia masih berpikir bahwa Tuhan harus didorong lebih lagi dengan yang namanya vow atau nazar. Nah, kenapa demikian, saudaraku? Karena kita mesti mundur selangkah lagi. Kenapa kok Yefta ini sampai bikin nazar kepada Tuhan? Karena dia begitu desperate ingin memenangkan peperangan dengan Bani Amon. Kenapa dia ingin menang lawan Bani Amon? Apakah karena dia ingin membebaskan bangsa Israel? Not just that. Bukan hanya itu. Ada yang lebih daripada itu. Apa itu? Mari kita mundur lagi, saudaraku, ke ayat yang ke-9. Hakim-Hakim pasal 11. Di situ ada percakapan antara Yefta dengan tua-tua daripada Israel. Maka Yefta berkata begini kepada tua-tua daripada Israel atau dari suku Gilead, dari kelompok keluarga klan ya, klan daripada Gilead. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Deal? Ternyata dia sudah bikin kontrak dengan para tua-tua Israel. Kalau aku menang atas Bani Amon, Tuhan tolong aku jadi pemimpinmu ya. Jadi saudaraku, yang Yefta ingin kejar, saudaraku, bukan hanya semata-mata kemenangan untuk orang Israel, tapi adalah kemenangan untuk dirinya. Kalau aku menang, aku jadi pemimpin. Aku dapat posisi, identitasku sebagai pemimpin akan jadi nyata. Dan saudaraku, pemimpin-pemimpin Gilead, saudaraku setuju. Ayo kita bikin kontrak. Dan saudaraku, sejak itulah, maka saudaraku Yefta, saudaraku, waktu dia berjuang melawan Bani Amon, yang dia pikirkan nomor satu bukan bangsanya, yang dipikirkan nomor satu adalah dirinya, posisinya. Yang dia pikirkan bukan Tuhan, yang dia pikirkan adalah kemenangannya. Dan karena itu saudaraku, dia bersumpah kepada Tuhan, dia bernasar kepada Tuhan, supaya dia bisa memenuhi ambisinya menjadi pemimpin. Dia, saudaraku, tidak ingin menangkan perangan itu untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan dirinya. Saudara-saudara, ini satu yang kita mesti belajar. If we put ourselves as the center of our life, we will use God to get our self-ambition and self-glory. Kalau saudaraku hidup kita ini berpusat dengan diri kita, maka kita akan pakai Tuhan, kita akan manfaatkan Tuhan untuk mencapai ambisi kita dan mendapatkan kemuliaan buat diri kita. Mendapatkan posisi dalam diri kita. Tetapi kalau hidup kita berpusat kepada Tuhan, maka kita justru akan memakai diri kita, semua yang dalam diri kita, untuk tujuan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. So where is the center of our life today? Saudara-saudara, Yefta berperang untuk menunjukkan his worth. Dia itu layak jadi pemimpin. For his glory. Dan untuk itu, dia harus berperang, dia harus menang lawan Bani Amon. Dia sangat ingin menang Bani Amon. Sebab apa? Kemenangan atas Bani Amon, itulah yang akan menjadi bukti. Itu akan membuktikan dirinya, prove himself to be leader. Karena itu, saudaraku,
Dia memakai Tuhan sebagai sarana. He used God as a means for proving himself. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang bekerja dengan begitu keras, belajar dengan begitu keras, berusaha mati-matian. Benar-benar. Tidak salah saudaraku bekerja keras, tapi pertanyaannya mengapa saudara lakukan itu? Apakah saudara bekerja begitu keras, belajar begitu keras, saudaraku? Berusaha semuanya begitu keras, because you have a motivation to prove yourself to others. Seperti Yefta harus membuktikan dirinya kepada tua-tua Israel. Banyak orang, saudaraku, menyiksa dirinya, mati-matian, karena mereka ingin berkata kepada orang lain, look at me. Lihat aku buktikan diriku hebat, aku buktikan diriku kuat, aku buktikan diriku sukses. Dan terus terang mungkin kita sampai berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu, Tuhan kasih ini, Tuhan aku kasih ini, dan kalau engkau kasih ini, nanti aku akan lakukan ini. Kenapa saudaraku saudara begitu desperate akan satu hal? Sebab hal itu yang mungkin menjadi proof, evidence akan eksistensi kita, akan harga diri kita. Nah, terus saudara, mengapa Yefta ini sampai harus, ini pertanyaan terakhir, kenapa Yefta ini sampai begitu desperate untuk membuktikan dirinya layak sebagai seorang pemimpin di depan tua-tua Israel? Sudah lihat ya urutannya ya. Oke, dia berikan sumpah kepada Tuhan karena dia begitu desperate, dia begitu ingin untuk menang. Kenapa saudaraku? Karena kemenangannya akan menjadi bukti, saudaraku, keberadaan dirinya, eksistensinya, harga dirinya, identitasnya, kehebatannya di depan orang lain. Nah, kenapa kok sampai dia harus melakukan seperti itu? Yang paling dalam adalah latar belakang daripada Yefta ini. Pasal 11 ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Nyata saudaraku latar belakang dari Yefta ini adalah dia, saudaraku punya ayah, tapi ayahnya ini saudaraku menghamili seorang pelacur. Dan disitulah Yefta itu lahir. Dan Yefta saudaraku dari latar belakang orang tuanya, saudaraku dia sudah mengalami namanya inferiority. Dia, saudaraku, merasa harga dirinya itu rendah. Karena ternyata, saudaraku, dia tahu ibunya adalah seorang pelacur. Nah, bukan hanya itu, saudaraku, ayat yang kedua dikatakan, waktu ayahnya namanya Gilead ini, saudaraku, punya istri yang benar ya, bukan pelacur tadi, saudaraku, istrinya benar, melahirkan anak-anak yang lain. Jadi, saudaraku, Yefta ini punya saudara tiri. Dan dikatakan ayat kedua, mereka setelah anak-anak saudara-saudara tirinya ini besar, mereka mengusir Yefta. Dan dikatakan engkau tidak ada bagian di dalam warisan keluarga ini karena engkau anak perempuan lain, anak dari perempuan lain, dan bahkan engkau anak dari seorang pelacur. Yefta dibuang, saudaraku, Yefta mengalami rejection, dan akhirnya ayat yang ketiga, saudaraku, dikatakan dia kumpul dengan petualang-petualang, orang-orang yang juga buangan, orang-orang yang sama-sama tertolak. Jadi itu adalah latar belakang daripada Yefta. Dia mengalami penolakan. Saudaraku, orang tidak lagi menghargai dia. Karena itu dia perlu menunjukkan harga dirinya dengan membuktikan sesuatu. Bahwa dia itu, he is worth of something. Nah, saudara-saudara, disinilah yang kita bisa lihat, saudaraku, bahwa Yefta adalah seorang yang menderita. Dia menderita penolakan, dan dia hidup, saudaraku, dengan disapproval. Dia hidup, saudaraku, dengan penolakan daripada orang-orang lain. Tetapi, saudaraku, disitulah kita melihat Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang penuh dengan kasih karunia. Justru orang yang ditolak, saudaraku, oleh keluarganya, itu yang diambil oleh Allah, itu yang dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi yang tertinggi di antara orang Israel.
Dan itulah Allah kita. Itu saudaraku pola daripada Allah kita. Dia tidak mencari orang yang hebat. Dia justru seringkali mencari orang-orang yang kecil. Kalau saudara melihat dalam Alkitab, saudaraku berkali-kali seperti itu. Oke? Gideon, saudaraku, dia dipilih oleh Tuhan jadi pemimpin bangsa Israel untuk menang atas Midian, saudaraku. Dia adalah seorang yang lagi ketakutan waktu itu. Dia bersembunyi. Tapi malaikat datang berkata ke dia, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Gideon gak percaya, tapi Tuhan berkata, aku pilih engkau. Dan Tuhan urapi dia dan sertai dia sampai dia dapat kemenangan. Daud, saudaraku, dia adalah yang terkecil daripada 7 bersaudara, saudaraku, yang dianggap masih belum pantas, saudaraku ya, untuk jadi calon raja, dibuang, tapi Allah pilih dia. Kita melihat perjanjian baru, saudaraku, Tuhan memakai, saudara, memanggil murid-muridnya orang-orang sederhana, tidak ada orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat. Itulah Allah kita. Karena itu, saudaraku, kalau saudara hari ini merasa saudara tidak punya identitas yang yang hebat di mata masyarakat, di mata orang lain, saudaraku, Allah tidak menutup mata untuk saudara. Dia tidak menutup mata kepada orang ditolak. Dan Yefta, saudaraku, dipilih oleh Tuhan, tetapi persoalan adalah bahwa Yefta tidak bisa memandang kepada Tuhan. Dia tetap memandang kepada orang lain. Dia tidak bisa menghargai dan mensyukuri pilihan Tuhan. Dia tetap ingin harga dirinya diakui oleh orang lain. Itu sebabnya, saudaraku, dia sampai berikan nasar kepada Tuhan supaya dia menang atas Amon. Saudara perhatikan baik-baik. Ada satu hal yang tragis sekali. Yefta menang atas Amon bukan karena nazarnya, tapi karena memang rencana Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari penjajahan Amon. Orang Israel terbebas, orang Israel diberkati lewat kemenangan daripada Yefta. Semua orang diberkati, semua orang bersuka cita, kecuali Yefta sendiri, dia yang meratap sedih. Karena setelah kemenangan itu, saudaraku, dia harus kehilangan anaknya perempuan. Satu-satunya orang yang sedih. Nah, semua itu adalah apa, saudaraku? Karena dia terjebak dengan nasarnya sendiri, terjebak dengan ambisinya to prove himself. Dia masuk di dalam satu hal yang tragis. Saudara-saudara, saya sidetrack sedikit. Kalau saudara hari ini melayani Tuhan, lakukan pelayananmu untuk Tuhan, untuk supaya Tuhan dimuliakan, bukan untuk menunjukkan kehebatan saudara. Bukan untuk menunjukkan talenta saudara. Bukan untuk menunjukkan skill saudara. Dengar baik-baik, saudara, kalau belajar dari Yefta. Kalau saudara melayani Tuhan akan menunjukkan suatu to prove yourself to others that you are great. Saudaraku, mungkin orang akan diberkati lewat pelayanan saudara, tapi saudara sendiri akan menderita. Dan saudaraku, Yefta hidup dengan kepahitan dan penolakan. Karena itu waktu, saudara bisa baca dalam ayat 5-8, waktu tua-tua Israel datang untuk minta tolong sama dia, untuk memimpin bangsa Israel, dia enggak mau. Dia berkata, sekarang kamu minta tolong sama aku, dulu kamu buang-buang aku, saudaraku, masih penuh dengan kepahitan. Sampai akhirnya dia bilang, oke, aku mau tolong kamu, aku mau pimpin umatku, tapi janji ya, kalau aku bisa menang, kamu mesti merubah identitasku, bukan lagi anak seorang pelacur, tapi pemimpin yang besar. Dia bikin kontrak. Karena dia cari, saudaraku, justification, dia cari identitasnya di depan orang lain. Dan saudaraku, apa yang kita bisa belajar di situ? Yang paling dalam Yefta adalah the spirit of revenge, roh pembalasan. Kata, aku akan buktikan kamu semua salah. Kamu yang menghina aku, kamu yang merendahkan aku, tak buktikan ya, aku lebih hebat daripada kamu. That's the spirit of revenge. Dan saudaraku, spirit of revenge, roh pembalasan, tidak akan pernah membuat kita puas. Roh pembalasan akan terus merongrong kita untuk menuntut lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Dan saudara-saudara, kalau kita hidup dengan motivasi, I want to prove something. Kalau kita hidup, saudaraku, dengan semangat ini, aku mau lakukan semuanya supaya semua orang melihat dan aku bisa buktikan kepada semua orang kehebatanku. Saudara-saudara, kita akan selalu mengalami 3 hal. Nomor 1, kita akan mengalami anxiety. Kita akan mengalami, saudaraku, ketakutan. Karena kita takut kalau kita gagal.
Kalau kita takut, kalau kita gagal membuktikan siapa kita kepada orang lain. Yang kedua, kita bisa jadi sombong. Kalau ternyata kita bisa membuktikan kehebatan kita, kita berkata kepada orang lain, now you look at me, now you believe that I'm great. Atau yang ketiga, kita bisa mengalami keputusasaan kalau ternyata kita gagal di dalam pembuktian kita. Never good thing when you live to prove yourself to others. It's a trap. Itulah jebakan saudaraku yang membuat kita masuk dalam lingkaran yang tidak bisa kita keluar lagi. Dan yang lebih berbahaya lagi saudaraku, itu akan membuat karakter kita makin hari makin keras. Makin hari saudaraku karakter kita bisa jadi cruel. Kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal 12 saudaraku, Yefta setelah dia menang, dia jadi pemimpin. Dia pernah ada masalah, saudaraku, dengan salah satu suku daripada Israel, namanya suku Efraim. Suku Efraim ini, saudaraku, marah. Kenapa? Karena waktu Yefta perang dengan Bani Amon, suku Efraim nggak diajak. Jadi mereka tidak ikut, saudaraku, merasa tidak ikut berkontribusi, karena itu mereka tidak juga bisa menepuk dada mereka. Hei, kita juga ikut perang loh. Mereka marah kepada Yefta. Mereka mau ngancam, mereka mau bakar rumah daripada Yefta. Saudaraku, diancam begitu ya. Apa yang Yefta lakukan, saudaraku? Dia babat habis itu suku Efraim. Saudaraku pernah katakan, itu saudara-saudaranya sendiri. Itu teman-teman, saudaraku, saudara-saudara sebangsanya sendiri. 42.000 orang, saudaraku bisa baca 5, dibantai habis oleh Yefta. Kenapa, saudaraku? Karena dia tidak bisa menerima orang mempertanyakan leadership-nya. Waktu dia sudah mencapai, saudaraku, sebagai seorang leader, saudaraku, dia berkata, I've proven myself, aku sudah buktikan aku seorang pemimpin. Tidak ada di antara kamu yang boleh macam-macam sama aku. Dia menjadi sombong, dia menjadi kejam. That's the trap of proving ourselves. Saudara-saudara, para orang tua di sini, saudara yang mau jadi orang tua, izinkan saya pesankan kepada saudara semua. Tunjukkan kepada anak-anak saudara bahwa saudara mengasihi mereka tanpa mereka perlu membuktikan bahwa mereka layak dikasihi. Kalau saudaraku di dalam rumah yang kita selalu katakan, message yang selalu kita katakan, tidak pernah keluar secara eksplisit dari mulut kita, tapi yang selalu keluar dari sikap tindakan kita kepada anak-anak kita adalah prove yourself that you deserve my love. Mereka akan hidup dengan spirit proving themselves. Dan bukan hanya di rumah, saudaraku, di mana-mana, saudaraku. Dan itu akan sesuatu yang merusak, saudaraku, jiwa mereka, merusak hati mereka. Dan saudara-saudara dulu, ya waktu-waktu yang lalu, saudaraku, puluhan tahun yang lalu, saudaraku, semangat revenge, oke? Kalau engkau dihina, oke? Ada orang yang berkata, pembalasan kepada orang menghina engkau yang paling baik itu bukan pukul mereka, tapi tunjukkan bahwa mereka itu salah. Balik penghinaan mereka menjadi kekaguman atas prestasimu. Prove yourself, saudaraku. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Saudaraku, hari-hari ini orang mulai menyadari bahwa kehidupan seperti itu hanya menimbulkan mental health problem. Banyak orang yang putus asa, banyak orang yang hidup, saudaraku, di dalam tekanan dan stres. Karena itu orang mulai berkata, sekarang berbalik. Bahasanya, saudaraku, message-nya sekarang, never try to prove yourself. Sekarang, saudaraku, kalau saudara cari internet, banyak sekali seperti itu. Saudaraku, tidak ada, saudaraku, hampir tidak ada. Saudaraku, satu artikel pun yang berkata, prove yourself. Enggak, tapi selalu, try not to prove it. Never prove yourself. Okay? Don't destroy yourself by trying to prove yourself. Saudaraku, itu yang terjadi. Kenapa? Orang tahu. Hidup seperti itu adalah hidup membawa kehancuran. Lalu apa yang mereka katakan, saudaraku? Never try to prove yourself to others. Dan mereka berkata, prove yourself only to yourself. Ya, tunjukkan siapa dirimu kepada dirimu sendiri, tidak usah peduli dengan orang lain. Jangan biarkan suara orang lain untuk mengaruhi engkau, saudaraku, seperti itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita ini bisa hanya membuktikan siapa kita kepada diri kita? Pertanyaannya, untuk apa kita buktikan kepada diri kita siapa kita? Kita sudah tahu siapa kita. Dan saudaraku, kita tidak pernah bisa puas waktu kita berkata, aku ini baik. Saudara boleh coba. Saudara boleh coba berdiri di depan kaca. Saudara berkata, aku hebat, aku kuat, aku cantik, aku, saudaraku ya, lihat ini, ototku. Nah, saudara boleh lakukan. Oke,
Setelah itu saudara rasain. Are you happy? Mungkin saudara akan malah nangis. Karena validation itu tidak bisa datang dari dalam diri kita, harus datang dari luar. Dan karena itu saudaraku, kita mencoba untuk membuktikan diri kita, siapa diri kita, apa diri kita, itu hal yang sia-sia. Apa jawaban supaya kita bisa keluar dari trap, jebakan, proving ourselves? Bagian terakhir, jawabannya satu, the gospel of Christ. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Tapi saudaraku perhatikan ya. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudaraku kata disebut, called itu bicara soal identitas. Saudara dipanggil apa oleh orang lain, itulah identitas saudara. Ya. Saudara pernah ngerti bahasa Indonesia namanya julukan? Ya. Si kancil. Kenapa saudaraku? Karena gesit. Oke? Jadi selalu ada call, ada identitas. Dan saudaraku, Allah berikan kepada kita identitas yang tertinggi, yaitu anak-anak Allah. Dan itu, saudaraku, Allah berikan kepada kita tanpa kita harus membuktikan diri kita bahwa kita layak disebut anak-anak Allah. Saudaraku, semua identitas di dunia ini selalu lewat pembuktian lebih dulu, baru identitas sudah datang. Hanya dalam Kristus kita mendapatkan identitas daripada Allah. Tanpa kita membuktikan suatu kepada Allah, tapi hanya karena kita percaya kepada anak Allah yang sudah mengorbankan dirinya mati untuk kita. Dan memberi kepada kita identitas yang tidak perlu diusahakan, dibeli dari dalam kehidupan kita. Only gospel give us identity that we don't need to earn. Because Jesus has earned it for us. Haleluya. Dan saudara, kalau kita bicara tentang keselamatan, hari ini saya bicara tentang dua aspek. Aspek yang pertama adalah justification. Kita dianggap benar itu, kita diperhitungkan sebagai orang benar tanpa kita proof lebih dulu kepada Allah bahwa kita sudah bisa hidup benar. Tapi karena Allah memberikan kebenaran Kristus kepada kita. Dan yang kedua, identitas kita sebagai anak Allah diberikan tanpa kita membuktikan lebih dulu kita layak disebut anak-anak Allah. Itulah saudaraku identitas dalam Kristus. Identitas yang datang dari kemurahan dan kasih karunia, bukan dari usaha kita. Percayakah saudara hal ini? Seberapa ini penting dalam diri saudara? Berapa ini meaningful? Kalau saudara kata, oh ya Tuhan terima kasih aku jadi anak-anak Allah, saudaraku. Kalau kita percaya benar-benar kita tidak akan cari identitas kita di tempat lain. Karena kita sudah mendapat terbaik dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah contoh orang yang sungguh-sungguh mengerti identitas yang dia terima dari Bapanya. Dan dia berjalan dan hidup dengan itu. Saudara ingat waktu dia dibaptis, saudaraku, di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Waktu dia keluar dari air, saudaraku, terdengar suara dari langit. Suara dari Bapa sendiri yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. This is my son, my beloved son. Ingat itu? Berarti saudaraku, Yesus hari itu mendapat identitas dari Bapa. Yaitu apa? I am the son of God because Father has said it to me. Aku adalah anak Allah dan Bapa sendiri yang berkata itu kepadaku. Di dalam keadaannya sebagai manusia. Saudaraku, itu yang Yesus terima dan itu identitasnya yang dia pegang. Suara dari Bapa, perkataan dari Bapa, identitas dari Bapa tidak pegang. Setelah itu dia kemana? Dia dituntun oleh Allah pergi ke padang gurun, berpuasa 40 hari dan di situ datanglah si pencoba iblis. Apa saudaraku iblis katakan kepada Tuhan Yesus? Jikalau engkau anak Allah, buktikan engkau anak Allah. Proof that you are the son of God. Tuhan Yesus menolak itu, dia berkata, I don't need to prove myself. Father has proven it to me. Aku tidak perlu buktikan siapa diriku. Aku tidak perlu pakai kuasaku untuk membuktikan identitasku. Aku sudah terima identitasku dari Bapa. Iblis bawa dia ke puncak daripada bait Allah. Kata, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Nanti malaikat akan menatang engkau. Tuhan Yesus menolak lagi, saudaraku. Dia tidak mau hidup menuruti tuntutan orang lain to prove himself.
Itulah Tuhan kita. Dan dia pesan kepada kita semua. Dia tebus kita supaya kita bisa hidup. Bukan untuk membuktikan diri kita. Bukan untuk membuktikan kebaikan kita. Tapi untuk membuktikan kebaikan Bapa di surga. Memuliakan Tuhan. Dia berkata dalam Matius pasal 5 ayat 16. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Bukan perbuatan Allah, tapi perbuatanmu. Perbuatanmu, perkataanmu, tingkah lakumu. Itu yang baik dilihat oleh orang. Tetapi, not to prove that you are good. But to prove that God is good. Haleluya. Muliakan Tuhan. Saudara-saudara, biarlah Injil daripada Kristus membebaskan kita dari tekanan, pressure, ikatan. Ketika hidup dan membuktikan siapa diri kita. Saudaraku, hiduplah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hiduplah hanya untuk menunjukkan Tuhan itu baik. Lakukan semua, belajarlah dengan keras, bekerjalah dengan keras, layan dengan keras, tapi tujuan kita adalah satu. Supaya orang boleh melihat Tuhan itu baik. Kita tidak usah, saudaraku, pusing dengan identitas kita, sebab identitas kita secure, aman di tangan Tuhan. Identitas kita bukan identitas hasil pembuktian. Identitas kita adalah identitas hasil karya Kristus di atas kayu salib. Dan di hari menjelang Natal ini, kita ingat Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia kehilangan, saudaraku, identitasnya di depan manusia. Bahwa dia itu Allah. Orang menghina dia, orang mencaci maki dia, orang saudara-saudara merendahkan dia, menganggap dia gila, menganggap dia kerasukan setan. Itu Tuhan Yesus yang adalah Allah, direndahkan seperti itu. Dia bahkan ditolak. Tapi dia tetap taat sampai mati. Karena dia tahu identitasnya tidak akan pernah hilang. Karena itu ada di tangan Bapa. Dan dia mati untuk mengganti identitas saudara dan saya adalah orang berdosa. Menjadi identitas yang termulia. Yaitu anak-anak Allah. Kalau saudara hari ini seperti Yeftah. Yang saudara merasa tertolak. Saudara merasa orang lain tidak pernah menghargai saudara. Saudara ada semangat untuk membalas, tunggu saja ya kapan waktunya. Aku tunjukkan kepada kamu semua biar melek matamu untuk tahu siapa aku. Saudaraku, berhentilah menyiksa dirimu. Berhentilah untuk saudara hidup hanya untuk membuktikan diri saudara kepada orang lain. Itu adalah hal yang sia-sia. Dan Tuhan tidak ingin saudara hidup seperti itu. Karena dia sudah berkata kepada kita semua, aku mati untuk engkau, supaya aku serahkan identitasku sebagai anak Allah, supaya engkau boleh mendapatkan identitas itu. Jangan lagi engkau hidup untuk membuktikan dirimu. Aku sudah buktikan identitasmu di hadapan Bapa. Identitasmu aman, secure, in my love.